Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian dan juga selamat sore Mas Dimas. Sebelumnya terima kasih karena sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita pada sore hari ini. Dan tentunya wawancara ini kami harapkan bisa menjadi salah satu penunjang untuk membantu kami dalam menyelesaikan tugas EAS kami. Jadi mohon bantuannya Mas Dimas. Untuk itu sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Ketenaker kelompok 1. Saya Regiska Sumambudiwardani di sini sebagai moderator yang akan membawa jalannya wawancara kita pada sore hari ini. Nah, untuk itu sebelum lanjut mungkin bisa dari teman-teman perkenalan diri terlebih dahulu satu persatu, kemudian nanti bisa dari narasumber kami, Mas Dimas bisa perkenalkan juga seperti itu. Mungkin bisa mulai dari Boy, silahkan. Baik, selamat sore Mas Dimas. Perkenalkan, nama saya Iwayan B. Saputra, selaku anggota dari kelompok 1 terkait proyek hukum ketenagakerjaan. Selamat kenal Mas Dimas. Ya, baik, izin masuk. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Ervina Birsian, Mas, biasa dipanggil Ervina. Salam kenal ya Mas Dimas. Lanjut Adib. Oke, selamat sore Mas Dimas. Saya izin perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Adi Petir, mungkin bisa dipanggil Adi. Salam kenal ya Mas Dimas. Lanjut Michael. Selamat sore Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Mas. Nama saya Michael Tobias Ngawibowo, selaku anggota dari kelompok ini. Salam kenal Mas. Rafli. Selamat sore rekan-rekan dan Mas narasumber. Perkenalkan, namaku Muhammad Rafli dari kelompok Tenaker 1. Salam kenal Mas Dimas. Lanjut Heski. Baik, selamat sore Mas Dimas. Perkenalkan, nama saya Yeskil Septa Frans Agustinus dengan NPM akhir 034 dari kelompok Ketenaker. Terima kasih dan salam kenal. Risya. Ya, izin masuk ya teman-teman semuanya. Sebelumnya selamat sore Mas Dimas. Perkenalkan, nama saya Risya Fania Loveita, biasa dipanggil Risya. Salam kenal ya Mas Dimas. Oke, mungkin dari Mas Dimas mau sedikit perkenalan buat teman-teman. Silahkan Mas. Oke, cek. Apakah suara saya masuk? Masuk ya? Masuk Mas. Oke. Permisi ya rekan-rekan teman-teman dari mahasiswa UPN. Izin perkenalkan, nama saya Dimas Yosikita. Saya selaku di sini sebagai kru dari karyawan SKP outlet di Rungkut Tengah. Oke, terima kasih Mas Dimas untuk perkenalannya. Mungkin kita bisa langsung saja untuk mempersingkat waktu ya Mas Dimas, kita langsung ke sesi wawancara. Mungkin pertanyaan pertama akan ditanyakan oleh Mas Rafli terlebih dahulu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih semua teman-teman kelompok 1 Hukum Tenaga Kerjaan dan Mas narasumber pada sore hari ini. Izin Mas narasumber untuk kemudian saya memulai dari beberapa pertanyaan yang memang itu awal. Yang pertama memang dari Masnya sendiri mungkin bisa diperkenalkan secara singkat, kemudian pekerjaannya saat ini itu di posisi apa Mas Dimas? Oke, baik. Izin perkenalan lagi ya. Nama saya Dimas Kita. Untuk posisi saya di pekerjaan SKP itu menjadi kru outlet di SKP. Kru outlet di daerah Rungkut Tengah. Kalau Mas Dimas sendiri bekerja di outlet SKP ini sudah berapa lama Mas? Boleh diulangi lagi pertanyaannya, Mas? Mas Dimas sendiri bekerja di outlet Nescafe ini sudah berapa lama, Mas Dimas?
Saya bekerja di outlet Nescafe itu mulai tanggal 3 Januari sampai sekarang tanggal 14 Juli sampai sekarang. Jadi sudah berapa bulan? 6 bulan lah, 5 bulanan. Ya. Kalau untuk sehari-hari Mas Dimas, pekerjaan atau tugas yang memang itu menjadi fokus utama dari Mas Dimas sendiri itu bertugas sebagai apa, Mas? Untuk tugas utama saya di sini itu sebenarnya itu semua tim dari kru outlet di Rungkut Tengah khususnya itu sebenarnya itu semua job desk itu saling kerjasama. Tapi untuk tugas utamanya sendiri sih nggak ada tugas utama, tapi tugas umumnya di sini itu sebagai kasir, terus sebagai barista, habis itu sebagai stock of name. Tapi lebih banyak saya menghandle job desk yang ada di outlet Rungkut Tengah itu sebagai administrasi stock of name, yang dimana dia itu nanti bertugas untuk menghitung stok, sisa stok, lalu melaporkan stok kepada auditor gitu. Kemudian selanjutnya Mas Dimas, teman-teman juga ingin tahu perihal sistem jam kerja yang memang ada di tempatnya Mas Dimas ini, apakah memang full time kah atau part time? Kemudian memang berapa lama Mas itu jam kerjanya per hari yang memang sudah ditetapkan oleh perusahaan? Oke. Di sini untuk pekerjaannya itu waktunya itu bisa paruh waktu, bisa full time. Nah, tetapi memang kebanyakan anak-anak pro outlet itu mengambil paruh waktu, di mana ada shift 1 sama shift 2. Shift 1 itu masuk di jam 8.30 sampai jam 15.30, lalu yang shift 2 itu di jam 15.30 sampai jam 9.40 waktu close outletnya. Nah, jadi untuk saya sendiri pribadi itu sekarang shift 2 yang dimana 15.30 sampai jam 9.40 nanti close out. 7 jam, kurang lebih 7 jam untuk pekerjaan yang sudah ditetapkan dari perusahaan. Oke Mas Dimas. Kemudian kalau tadi Mas Dimas barusan menyampaikan memang dari perusahaan lama jam kerja yang ditetapkan itu kan kisaran 6 jam. Apakah memang di setiap harinya itu pernahkah Mas Dimas atau seringkali itu lebih dari 6 jam? Pernah Mas. Saya bisa pernah sampai 12 jam, yang dimana shift pagi sampai shift sore. Kemudian kalau perusahaan dari tempat kerja Mas Dimas sendiri itu apakah memang menerapkan 5 hari kerja atau 6 hari kerja Mas? Dalam Full seminggu. time. Untuk hari kerjanya itu full, Senin sampai Minggu. Dan bahkan tanggal merah itu pun kita tidak ada libur. Karena memang sistem liburnya yang ditentukan dari perusahaan itu sistem liburnya itu request. Pokoknya maksimal itu 4 kali libur dalam bulan. Untuk tadi sempat disampaikan Mas Dimas perihal shift kerja, itu di tiap harinya itu terbagi menjadi berapa sih Mas? Di tiap harinya kita dibagi 2 shift pekerjaannya waktunya. Ya. Dimulai dari jam? Mulai dari jam 8.30 shift 1 sampai jam 15.30, shift 2 nya 15.30 sampai jam 9.40. Kemudian Mas Dimas, di sela-sela hari Mas Dimas bekerja, apakah memang ada jam istirahat yang sudah ditetapkan oleh perusahaan? Bilangin lagi Mas pertanyaannya Mas, kurang jelas. Di setiap harinya Mas Dimas bekerja, apakah memang ada jam istirahat yang memang telah ditetapkan Mas? Dari jam perusahaan istirahat. Mas Dimas? Untuk jam istirahat sendiri sih kita biasanya tergantung ramai enggaknya customer ya. Biasanya kalau misal customer lagi sepi di outlet, kita bisa memanfaatkan waktu luang tersebut itu untuk istirahat.
Tetapi kalau misal memang satu shift itu full ramai customer, kita nggak ada jam istirahat sampai close out. Oh begitu ya Mas. Mungkin terima kasih sementara Mas Dimas. Selanjutnya pertanyaan akan ditanyakan oleh teman. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rafli dan juga Mas Dimas. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Lisya. Silakan Lisya. Terima kasih sebelumnya Edita atas kesempatannya. Oke Mas Dimas, sebelumnya saya akan izin mengajukan pertanyaan ya Mas. Di sini tadi kan Mas Dimas sudah menyampaikan terkait mekanisme bagaimana Mas Dimas itu bekerja ya. Nah di sini saya mau bertanya terkait lembur. Nah di sini ketika Mas Dimas ini lembur, apakah Mas Dimas itu diberikan upah lembur tersendiri atau memang gajinya itu diserahkan per bulanan gitu Mas? Oke, sebenarnya kita itu kalau misal shift 1 sampai shift 2, contohlah misal saya long shift gitu ya, anaknya itu long shift. Nah, kita itu dari perusahaan itu tidak ada upah lembur, tapi sistem gajinya perusahaan itu gajinya itu per shift. Jadi setiap absensi shift pagi dan shift sore itu sama semua untuk bayarannya per karyawan. Bayarnya per karyawan itu per satu shift itu 60.000. Jadi jika digabung, jika long shift 1 sampai shift 2 itu tinggal ditambah aja 120.000. Jadi tidak ada tambahan upah lembur, tidak tambahan bonus-bonus apa itu tidak ada. Jadi itu upahnya harian ya Mas ya, bukan bulanan ya? Iya, harian. Upahnya harian dan itu langsung dibayarkan untuk fee-nya karyawan itu terakhir akhir bulan tanggal 25, setiap tanggal 25. Tadi kan Mas Dimas sudah menyampaikan ya terkait kalau misal full day dari Senin sampai Minggu, tidak ada libur. Nah, apabila di sini Mas Dimas itu mungkin mengajukan cuti untuk keperluan tertentu, apakah dari perusahaan di pekerjaan Mas Dimas itu diperbolehkan atau bagaimana ya? Untuk jika saya mengambil contohlah libur pendek atau libur panjang ya, itu sebenarnya perusahaan itu boleh-boleh aja, asalkan itu ada yang membackup penggantinya saya. Nah, di setiap kru outlet itu tergantung dari anak-anaknya, dari sistem lingkungan kerjanya juga apakah baik atau enggak. Kalau misal sistem lingkungannya baik, per outlet itu teman-temannya baik semua, kadang itu kita enggak perlu repot untuk mencari penggantinya kita pada waktu libur. Teman kita yang satunya itu siap bersedia untuk menggantikan saya jika libur, untuk menggantikan shift 1 atau shift 2-nya di jadwal kerjanya saya. Nah, maka dari itu untuk sistem liburnya itu kita bebas mau libur kapan saja, cuma ada backupnya, penggantinya lah istilahnya. Baik Mas Dimas, terima kasih atas jawabannya. Kemudian tadi Mas Dimas kan sudah menyinggung terkait gaji, terkait upahnya, bahwa upahnya per hari itu per shift-nya 60.000, kemudian kalau misal full shift 1 dan shift 2 120.000. Nah, kira-kira apakah kalau dari Mas Dimas itu udah sesuai dengan UMK di kota Surabaya atau gimana Mas? Menurut saya sih, kalau dari saya pribadi ya, untuk upah per bulan segitu sih ya cukup sih, sekitar cukup saja sih, nggak kurang nggak lebih juga, sekitar cukup. Karena memang dari untuk kebutuhan sehari-hari itu kan saya cuma kebutuhan ya, kita kebutuhan kuliah, kebutuhan buat beli makan, juga kebutuhan beli kita healing dan lain-lain, itu sebenarnya sudah cukup. Karena memang kita sebagai guru juga nggak bisa menuntut sampai UMR juga, karena memang saya realistis saja. Kalau misal memang
ada ada harga yang harus capek untuk bekerja yang dimana itu fee-nya untuk lebih tinggi, karena kita di sini ya sesuai perusahaan gajinya segitu, ya emang segitu, kecuali kalau misal supervisor, terus kepala area, manajer area itu di atas UMR semua. Tapi kalau misal kita memang mau bayarannya lebih, ya mau gak mau kita merelakan waktu untuk long shift 1 sampai shift 2 untuk sampai di angka 2,5, 2,6 gitu. Di sini saya mau bertanya terkait fasilitasnya. Kalau misal fasilitas dari perusahaan Mas Dimas itu sendiri itu udah mendukung atau enggak ya? Udah cukup memfasilitasi dalam Mas Dimas itu bekerja atau belum? Untuk fasilitas dari perusahaan cukup memadai, karena memang di fasilitas outlet Nescafe sendiri itu kan ada banyak. Contohlah seperti mesin shaker, terus habis itu tab buat kasir, habis itu ada wifi Orbit, terus habis itu ada token listrik dari kontraknya sini, terus apron, topi, fasilitasnya, terus habis itu ada berbagai macam lah untuk kita mempermudah pekerjaan kita, karena memang yang perlu digarisbawahi untuk di bagian F&B, apalagi di barista itu memang yang susah dan capeknya itu lebih ke ngudek kopinya, karena memang kalau misal kita pegang gelas shaker, kita ngocok terus customer banyak kan, itu kan makan waktu banyak kalau misal memang antri. Nah, maka dari itu fasilitas dari perusahaan juga itu menyediakan mesin shaker yang dimana itu buat ngaduk kopinya itu lebih mudah dan lebih cepat juga dan lebih efisien. Itu dari fasilitasnya perusahaan. Jadi cukup banget untuk fasilitas perusahaan yang dimana untuk mempermudah karyawannya itu cukup banget menurut saya. Terima kasih banyak Mas Dimas atas jawabannya. Kalau misal dari saya sudah cukup, mungkin saya kembalikan lagi ke Regista selaku member. Terima kasih. Baik, terima kasih Risha. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya terkait dengan problematika dalam dunia kerja, mungkin akan ditanyakan sama rekan saya, saudara Michael, silakan. Mohon izin untuk melanjutkan wawancara ini, Mas Dimas dan juga anggota yang lain. Saya ingin bertanya nih, Mas. Jadi untuk selama Mas Dimas bekerja di Nescafe ini, kendala apa saja sih yang menurut Mas Dimas itu paling sering dialami yang berhubungan dengan pekerjaannya Mas Dimas? Kendala sebenarnya itu banyak. Saya ambil sedikit saja lah ya kendala yang sering saya alami. Kendala yang sering saya alami mungkin di stok es batu, karena memang di jam saya shift sore ini memang di jam 7 sampai jam setengah 9 kendala saya memang ada di stok es batu. Jika stok es batunya habis, maka saya kadang itu vendor dari es batunya slow respon. Nah, dari situlah saya memang berinisiatif sendiri untuk mengambil es batunya sendiri. Nah, habis itu kendala yang kedua ini berkaitan dengan stok es batu juga, yang dimana kita kalau misal ngerestok es batu itu harus laporan auditor. Ya memang bagus juga untuk kita melaporkan stoknya kita ke auditor, tapi terkadang juga yang jadi kendala itu kalau auditnya lagi slow respon itu kita susah mau beli berapa es batunya, itu kita bisa. Nah, kadang itu kalau auditnya lagi slow respon, mau nggak mau kita menjual minuman yang varian hangat hot kalau auditnya slow respon. Tapi kalau misalnya auditnya juga fast respon, nah itu kita juga langsung telepon vendor. Nah, si vendornya sendiri juga
tergantung fast respon atau slow respon juga, tergantung dari posisi vendornya juga. Itu kendalanya. Ini kendala yang paling sering ya, kendala yang paling sering. Nah, lalu yang kedua kendalanya itu mungkin ada di ini ya Mas ya. Ada di ketika waktu stock of name ya, mungkin ya, stock of name. Nah, waktu kita stock of name itu kendalanya itu mungkin lebih ke tergantung perhitungan dari websitenya juga. Kita kan ada dua perhitungan, ada perhitungan real, ada juga perhitungan di websitenya sendiri. Nah, terkadang jika websitenya error itu kan ngebug tuh websitenya. Di perhitungan real itu segini jumlahnya, ternyata di perhitungannya di website itu lebih banyak. Nah, terkadang kita ada kendala di sana di ke websitenya buat kendala stock of name. Nah, maka dari itu ketika websitenya error, kita langsung untuk melaporkan kendala tersebut ke auditor. Tuh. Oke, jadi tadi kan permasalahannya terkait stok dan sebagainya ya Mas ya. Nah, ini saya juga punya pertanyaan nih buat Mas terkait dengan apakah kayak misalnya jam kerja terus lembur yang berlebihan melewati waktu kerja, terus misal terkait dengan pembagian shift ataupun jadwal kerja yang Mas miliki di Nescafe ini, itu pernah nggak sih Mas mengalami masalah terkait semua hal-hal yang saya sebutkan tadi? Pasti ada, tapi tergantung kita tim outlet sendiri yang gimana untuk kerjasama memecah problem tersebut, dan kita cari jalan keluar yang gimana, yang pas untuk gimana nanti pas waktu ada masalah kita nggak keteteran nanti di akhirnya. Tergantung tim per outletnya sendiri. Pasti ada kendala. Nah, untuk dari Mas Dimas sendiri nih, terkait dengan jam kerja itu yang paling sering Mas Dimas rasakan atau keluhkan itu bagian apanya ya Mas? Pada waktu si pagi sih Mas. Yang dimana itu kan si pagi itu kan kita kalau misal saya sendiri kan membawa kunci outlet nih, ya kan, kunci dari outletnya sendiri. Kalau misal saya waktu si pagi itu harus datang lebih awal. Jika kalau si pagi nggak datang lebih awal, yang dimana yang bawa kunci ini nggak datang duluan, wah kita bisa dipecat sama kepala area gitu. Kalau misal kita telat open gitu, telat buka kunci dan telat kita open dari websitenya. Jadi anggaplah kita itu nyawa yang bawa kunci itu yang nyawanya outletnya sini gitu, nyawanya. Kalau misal yang bawa kunci itu nggak datang duluan, ya sudah, kita di report sama kepala area, ke manajer area audit. Nah, untuk tadi kan saya mendengarkan bahwa Mas Dimas itu pernah bekerja selama 12 jam ya Mas. Berarti itu Mas Dimas merangkap 2 kali shift, atau apakah itu memang sudah diatur oleh perusahaan itu sendiri ya Mas? Itu sudah diatur dan tersistem dari perusahaan sendiri. Jadi karena memang kita gajinya per absensi, maka itu udah otomatis, sudah diatur dan udah tersistem dari websitenya perusahaan sendiri. Udah. Jadi nggak ada inisiatif buat ngelong dan lain-lain dari kita sendiri, nggak, sudah diatur dari sistem itu. Nah, kalau bicara soal sistem nih Mas, kalau terkait sistem pengupahan nih, apakah pernah Mas Dimas mengalami keterlambatan pembayaran atau ketidaksesuaian dari upah yang Mas Dimas peroleh? Untuk ketidaksesuaian sistem upah ya, lebih ke upah ya. Nah, upah sih sesuai semua karena memang kita ada data-datanya sendiri. Kalau misalnya kita absen itu udah otomatis
masuk ke datanya sistemnya dari pusat di Solo, dari PT Ansena sendiri. Jadi untuk kekurangan gaji ataupun kelebihan gaji itu yang saya alami itu nggak ada, lebih ke tersistem aja gitu. Sudah, kalau misal waktu pembayaran, kamu misal 25 hari masuknya 5 harinya libur, berarti ya terhitung 25 hari kerja. Oke, nah pertanyaan saya yang terakhir nih Mas, sebelum dilanjutkan oleh rekan saya nanti. Untuk terkait jam kerja Mas. Nah Mas Dimas kan jam kerjanya nih saya dengar-dengar tadi lumayan panjang dan melelahkan ya Mas. Nah pernah nggak sih Mas, dari segi jam kerja itu mempengaruhi kesehatan atau kehidupan pribadi dari Mas Dimas sendiri gitu? Pasti ada yang perlu dikorbankan juga dari kita jam waktu tidur, habis itu buat me time sama keluarga, kita main sama teman, itu pasti ada. Jadi kalau bisa dibilang terganggu ya terganggu terganggu, tapi ya namanya resiko pekerjaan ya sudah, gimana lagi. Oke, mungkin bisa saya kembalikan ke Giska selaku pembawa wawancara ini. Baik, terima kasih Michael. Mungkin pertanyaan selanjutnya dan juga sesi pertanyaan yang terakhir akan disampaikan sama rekan saya Ervina. Silakan Ervina. Baik, terima kasih Ragiska atas kesempatannya. Selamat sore Mas Dimas. Sebenarnya pertanyaan saya ini masih berkaitan dengan kendala dan juga problematika yang telah ditanyakan oleh rekan saya sebelumnya. Mungkin pertama, ketika saya mendengarkan penjelasan dari Mas Dimas tadi, permasalahan atau kendala yang dialami oleh Mas Dimas itu tadi ada yang bekerja selama 12 jam itu 2 kali shift ya Mas. Nah, dari pekerjaan tersebut selama jangka waktu tersebut, apakah dari perusahaan sendiri itu ada suatu perjanjian kerja bersama terkait hal tersebut Mas, atau memang itu hanya disampaikan secara lisan saja begitu? Terima kasih. Baik ya, izin jawab ya pertanyaannya ya. Untuk kita sebagai karyawan itu ada kontrak kerja yang dimana itu per 3 bulan sekali untuk bekerja di Nescafe. Kontrak kerjanya itu berbagai banyak isinya, yang peraturan yang sudah disampaikan dalam kontrak kerja itu banyak ya. Saya sebutkan sedikit aja lah ya. Yang pertama itu memang harus menaati sesuai SOP. Contoh, kita memakai topi, apron, sarung tangan, hand glove, itu harus menurut SOP. Terus lalu kedua harus menjaga kebersihan outlet, yang kedua. Nah lalu yang ketiga itu setiap closing itu wajib dihitung real dan stopnya itu wajib dihitung real. Lalu yang keempat itu kita sebagai karyawan Nescafe gaji upahnya itu per hari, jadi 60.000 per absensi. Jadi misal saya ambil libur, jadi ya satu hari itu nggak diupah 60.000, tapi memang kita gajinya per 25 per akhir bulan. Lalu yang kelima terakhir, yang kelima itu harus wajib setiap ada apapun dari report dari pusat, kita harus report terus. Jadi kita new update, contoh report kebersihan, report keamanan, terus habis itu report stok, itu kita wajib report. Nah itu tertulis dari kontrak kerjanya gitu. Terima kasih Mas Dimas. Berarti terkait adanya jam lembur yang seminggu itu bisa saja hanya ada 1 hari libur, itu sudah termasuk dalam kontrak kerjanya ya Mas? Sudah tertulis di kontrak kerjanya. Oke Mas Dimas, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah selama di tempat kerja Mas Dimas itu pernah mengalami suatu diskriminasi selama Mas Dimas melakukan pekerjaan tersebut?
baik dari teman, baik dari atasan maupun dari pihak-pihak yang lain? Untuk persoalan diskriminasi ya, diskriminasi itu kalau misal dari kita dari atasan itu nggak ada, tapi memang kebanyakan itu ada di setiap outlet diskriminasi kepada setiap rekan kerjanya. Contoh saya ambil satu outlet yang dimana saya nggak sebutkan daerahnya mana, yaitu karyawannya itu memang senior dan lebih senior, dan anak-anaknya kru lainnya itu lebih baru. Nah, di situ karena memang lagi dia itu merasa senior, nah dia itu si A ini tadi memanfaatkan kru anak-anak yang baru-baru bekerja ini, anak-anak yang baru itu menghandle semua job desk, tapi dianya sendiri itu nggak bisa job desk yang lain. Akhirnya dia itu memaksa dan memberi aturan kalau misal anak-anak baru tersebut itu harus menghandle job desk yang lain, padahal dia sendiri pas waktu ditanyakan yang lain itu dia sendiri yang si A ini yang masalah yang problematik ini maunya itu cuma kasir saja. Nah itu lebih ke diskriminasi sama rekan kerja aja sih. Oke, baik, terima kasih Mas Dimas. Berarti ini permasalahan terkait senioritas gitu ya Mas ibaratnya. Nah, terkait hal tersebut itu apakah ada solusi yang pada waktu itu Mas Dimas selesaikan? Solusi ini gimana pertanyaannya? Jadi terkait permasalahan tadi, terkait senioritas tadi, bagaimana cara penyelesaian permasalahannya? Kalau saya di posisi anak yang di problematik itu ya, yang jadi tim itu ya, saya simpel, saya menunggu kesalahan apa yang dia lakukan pada waktu kerja. Jadi kesalahan tersebut nanti saya jadikan baik itu data untuk laporan ke atas, karena memang kalau misal kita asal ngapor saja tidak ada datanya, itu atasan itu cuma ya sudah gitu loh, itu tergantung dari timmu sendiri itu gimana performanya. Tapi kalau misal saya sudah mengumpulkan banyak data kesalahan yang dia lakukan dari senioritas dan diskriminasi itu, ya itu menjadi suatu poin plus yang dimana itu menjadi kuat lah laporan saya ke atasan. Jadi ketika laporan saya kuat, nah akhirnya yang si A ini diputuskan sama kepala area, dipecat dan tidak boleh bekerja lagi di SKP begitu. Baik, terima kasih Mas Dimas. Mungkin segitu dulu pertanyaan dari saya. Saya kembalikan dengan moderator. Terima kasih Mas Dimas, selamat sore. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih buat rekan-rekan semuanya yang sudah bertanya dan juga mengajukan pertanyaan, dan juga terima kasih buat Mas Dimas. Mungkin sebelum kami tutup sesi wawancara ini Mas Dimas, mungkin ada sedikit conclusion atau kesimpulan yang akan disampaikan sama rekan saya, yakni Mas Iwayan, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Dimas yang telah untuk mewawancarai. Izinkan saya untuk memberikan sebuah kesimpulan terkait wawancara kita pada sore hari ini, yaitu bahasanya kesimpulannya yaitu terkait hasil dari wawancara tersebut, yaitu pekerja itu menjalani sistem shift, yaitu ada dua, yaitu pagi dan sore sampai malam sekitar jam 8 sampai jam 3, kemudian dilanjutkan lagi jam 3 sampai jam 10-an dengan durasi sekitar 6 jam per shift. Namun dalam praktiknya itu ternyata ditemukan bisa mencapai kerja sekitar 12 jam tanpa kompensasi lembur. Terus kemudian perusahaan itu juga menerapkan sistem full time termasuk hari libur nasional, tapi dalam hal libur itu fleksibel sifatnya terkait pekerja mau ambil jatah libur dan harus ada temannya atau pekerja lain untuk nge-backup. Terus kemudian untuk upah, kesimpulannya yaitu upah dihitung per shift dan dibayarkan tiap per tanggal 25, yang dimana sistemnya itu digaji per hari sekitar 60.000.
nominal gaji memang berada di bawah UMR kota tersebut, meski pekerja mengaku masih cukup untuk kebutuhan sehari. Terus kemudian terkait hak pekerja, yaitu hak cuti tersedia namun bersyarat harus ada pengganti yang siap backup, dan jam istirahatnya bersifat fleksibel dan bisa tidak ada sama kali saat otot ramai. Ya berpotensi itu menurut kami bisa melanggar hak istirahat pekerja. Terus untuk kendala-kendalanya yaitu terdapat 3 kendala utama, yaitu yang telah saya simak, yaitu adanya keterlambatan pasokan es batu dari vendor. Terus kemudian yang kedua, sistem WhatsApp stok yang sering error sehingga menghambat pelaporan, dan yang ketiga adanya tekanan pada shift pagi karena pekerja memegang kunci, dan di mana hal itu wajib datang lebih awal dengan ancaman pemecatan jika terlambat untuk membuka online. Terus kesimpulan umumnya yaitu bahwasanya kondisi kerja di outlet ini atau kondisi kerja di dilakukan oleh Mas Dimas itu menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara beban kerja dan kompensasi. Jam kerja yang panjang, tambah lembur, kemudian upah di bawah UMR, terus serta hak istirahat tidak terjamin. Meski adanya fasilitas yang memang dinilai memadai dan tidak ada permasalahan pembayaran upah, perlindungan hak-hak dasar pekerja masih perlu ditingkatkan sesuai dengan regulasi terkait ketenagakerjaan yang berlaku. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Mas Iwayan telah memberikan kesimpulan. Mungkin ini sesi terakhir Mas Dimas. Saya tutup wawancara pada sore hari ini. Sebelum saya tutup juga, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ke Mas Dimas karena sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk memberikan kami kesempatan dapat mewawancarai Mas Dimas, gitu ya Mas. Jadi terima kasih banyak untuk waktunya. Mungkin setelah ini akan saya tutup dan juga mungkin bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Setelah kita mendengarkan dan melihat tentang hasil wawancara terkait narasumber yang telah memberikan wawancaranya, saatnya kita untuk menganalisa permasalahan tersebut dan kita kaitkan dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Mari kita simak. 3. Analisa pertama yaitu terkait tentang status dan kontrak kerja. Ditemukan bahwasanya narasumber menyampaikan bahwasanya kontrak kerja yang ia dapatkan yaitu per 3 bulan. Hal itu mengindikasikan adanya hubungan kerja berupa perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Nah, PKWT ini teman-teman ini diatur dalam pasal 56-59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, apabila kita melihat dengan fakta tersebut, maka seharusnya hubungan kerja ini dikualifikasikan sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jadi seperti itu analisa. Analisa yang kedua terkait dengan waktu kerja. Nah, narasumber mengatakan bahwasanya ia bahkan pernah atau sampai bekerja selama 1 hari itu 12 jam. Nah, teman-teman, bahwasanya yang perlu kita ketahui bahwasanya waktu atau batas kerja normal itu yaitu 8 jam sehari. Nah, ini diatur dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait ketenagakerjaan. Analisis selanjutnya itu terkait waktu istirahat. Narasumber mengatakan bahwasanya tidak ada waktu istirahat yang tertentu atau terjadwal dari perusahaan. Istirahat tersebut hanya bersifat fleksibel. Bahkan narasumber ini mengatakan pernah tidak istirahat atau pernah tidak beristirahat apabila outletnya itu ramai. Nah, teman-teman, ini mengindikasikan adanya pelanggaran tentang waktu istirahat yang melanggar pada pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Analisa selanjutnya terkait upah. Narasumber menyampaikan bahwasanya upah per hari itu 60.000 dan dibayarkan per tanggal 25. Nah, apabila kita totalkan bahwasanya narasumber itu 1 bulan sekiranya mendapatkan upah sekitar 2 juta. Nah, teman-teman, upah dalam total segitu merupakan di bawah UMR yang ada di kota Surabaya. Nah, tentu ini mengindikasikan adanya pelanggaran pada pasal 88E Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah kita mendengarkan hasil wawancara dan melihat hasil analisis, maka dapat kita simpulkan bahwasanya perusahaan yang ditempati oleh narasumber ini masih banyak melakukan pelanggaran terkait ketenagakerjaan, yang dimana hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Seperti contohnya hak cuti, kemudian upah,
kemudian kontrak kerja dan sebagainya. Nah, dengan adanya pelanggaran-pelanggaran ini memungkinkan terjadinya penguatan terkait regulasi-regulasi yang ada, sehingga nanti perusahaan-perusahaan yang lain, tidak hanya perusahaan yang ditempati narasumber, dapat mematuhi regulasi-regulasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.